Pada tahun 2007, dia termasuk dalam 10 orang paling dicari FBI bersama-sama dengan Osama bin Laden. Kalian tahu si Whitey Bulger ini tertangkap nanti pada umur 82 tahun. Tahun 2011 itu dia sudah berumur 82 tahun. Nanti so tua dok baru dapat. Alright my gengs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang ketua geng mafia yang paling kejam, salah satu yang paling kejam yang ada di Amerika. Sampai-sampai saking kejamnya dia, kisah hidupnya dijadikan film yang berjudul Black Mass yang dibintangi oleh Johnny Depp. Penasaran semenarik apa sih dan sekejam apa sih sosok yang bernama Whitey Bulger ini? Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat datang di Duduk Cerita. Bos mafia yang kejam ini berasal dari Amerika dan lahir pada tanggal 3 September 1929. Dia ini memimpin semua kriminal yang ada di kota Boston dari tahun 70-an sampai 80-an. Whitey Bulger ini juga bermasalah sejak usia dini. Dia ini bergabung dengan gangster yang paling banyak terornya yang ada di kota Boston Selatan. Meskipun nih kalau kalian lihat dia secara fisik memang dia kelihatannya tidak kuat, tidak kekar, tidak besar. Tapi kalau kalian lihat tampangnya memang the real mafia sih. Kejahatannya menjadi semakin besar karena FBI juga mengandalkan dia sebagai informan pada waktu itu. Selama masa kanak-kanak memang pergaulannya itu selalu di jalanan. Nah, itu juga mempengaruhi dia ini untuk melakukan kriminal di mana-mana. Kalian bisa bayangkan dia dari remaja sudah menjadi bos kriminal dan menjadi pembunuh berdarah dingin. Ini masih remaja loh. Dari remaja juga sudah begitu. Pasti itu makin tua makin jadi. Sebagian besar hidupnya ini terlibat dalam narkoba, perjudian, pemerasan, dan pencucian uang. Pada tahun 2007, dia termasuk dalam 10 orang paling dicari FBI bersama-sama dengan Osama bin Laden. Dia ini melarikan diri dari Boston pada tahun 1995. Dia tertangkap pada tahun 2011 setelah 16 tahun dia menjadi buronan. Ayahnya bernama James Joseph Bulger. Ayahnya ini memang bekerja sebagai buruh dan guru. Namun sayangnya ayahnya Whitey Bulger ini mengalami kecelakaan. Dia kehilangan lengannya pada waktu masih bekerja di pabrik. Akhirnya keluarganya beralih ke proyek perumahan umum yang ada di Boston Selatan. Lucunya, semuanya saudaranya Whitey Bulger ini adalah orang-orang pandai, orang-orang sukses. Semuanya luluslah perguruan tinggi. Hanya Whitey Bulger ini yang bergaul di jalanan. Dari umur 10 tahun dia sudah terlibat dalam pencurian. Pada umur 14 tahun dia ditangkap karena kenakalannya bersama gangsternya pada waktu itu yang bernama Sam Rocks. Akhirnya dia dikirim ke panti remaja selama 5 tahun. Setelah dia keluar dari panti remaja, pada tahun 48 dia bergabung dengan Angkatan Udara AS. Mantan tentara juga dia ini. Pada tahun 1950 dia ditangkap karena dia ini absen tanpa cuti, sudah tidak masuk-masuk. Karena terlalu bebal, tidak masuk-masuk dia, tidak masuk dinas, dia diberhentikan secara hormat pada tahun 1952. Setelah itu dia kembali ke Massachusetts, di mana setelah dia kembali ke Massachusetts, kasus kriminal dia semakin bertambah. Pada tahun 1956 dia ditangkap karena perampokan bank. Memang seperti di film-film Hollywood perampokan bank ini dia buat di dunia nyata. Ditangkap lagi dia karena perampokan bank kan. Akhirnya dia dijatuhi hukuman selama 25 tahun. Namun akhirnya dibebaskan pada tahun 1965. Setelah dia keluar dari dalam penjara, akhirnya dia balik lagi ke Boston Selatan. Dan dia menjadi penegak hukum untuk gangster Donald Killen. Pada waktu dia bergabung dengan gangster Donald Killen, tapi akhirnya si Killen ini meninggal. Whitey Bulger ini berpindah geng lah dia. Dia pindah ke geng Winter Hill. Nah, di geng Winter Hill itulah dia menjadi semakin kejam dan semakin licik. Di Winter Hill dia melakukan berbagai macam pembunuhan. Dia membunuh anggota geng saingan Mullen. Ada juga dia bunuh Paulie McGonagall, Tommy King, Spike O'Toole, dan dia juga menembak Buddy Leonard dan Edward Connors. Itu nama-nama tadi, nama-nama geng-geng paling terkenal loh di Boston, di Amerika. Itu dia tembak dan dia aniaya dan dia bunuh semua. Akhirnya pada tahun 1975 sampai 1990 dia ini menjadi informannya FBI. Karena dari FBI ingin membasmi mafia-mafia Italia yang ada di kota Boston waktu itu. Jadi agak lucu juga sih FBI mau membasmi mafia, dia mencari informan mafia lain. Iya kan? Jadi di Boston pada waktu itu di tahun 70-an
ada 2 geng mafia yang paling terkenal. Satu gengnya ini bernama geng Winter Hill. Kejam juga. Satunya ini ada geng mafia dari Italia. Nah, FBI ingin membasmi geng mafia Italia ini. Di sini Winter Hill ini diuntungkan si Whitey Bulger dan kawan-kawannya. Dengan demikian, kekuatannya menjadi semakin besar kan? Dia sudah geng mafia dekat dengan FBI pula. Dia pun membasmi geng mafia Italia ini dengan kekuatan dia yang sudah sangat besar. Yang membuat si Whitey Bulger ini tambah powerful lagi kriminalnya bersama gangster-gangster dia karena kakak kandungnya yang bernama William Bulger adalah Presiden Senat Negara atau gubernur pada tahun 1978. Maka semakin tidak tersentuhlah dia ini. Pada tahun 1979 terjadi penahanan kepada Howie Winter. Howie Winter ini adalah ketua geng Winter Hill pada waktu itu. Karena ketuanya Winter Hill ini ditahan, terbukalah jalan buat Whitey Bulger ini bersama rekannya si Stephen Flemmi. Mereka berdua pun mengambil alih pimpinan sebagai ketua gangster Winter Hill. Dengan dia menjadi ketua, meningkatlah lagi kriminal yang ada di kota Boston. Semakin banyak narkoba yang beredar, semakin banyak pencucian uang, semakin banyak perjudian, pembunuhan, penganiayaan, semuanya lah pokoknya. Dia juga melakukan pembajakan truk. Jadi truk-truk dia begal, mana uangnya, mana semuanya. Kalau tidak ada langsung dibunuh. Itu dia buat semuanya secara terbuka pada tahun 1980-an. Kalian tahu? Secara terbuka di tengah-tengah jalan langsung berhenti. Mana uang? Tidak ada. Pang. Kenapa dia bisa berbuat sesuka hati? Karena kan kembali lagi saya bilang dia dekat dengan FBI. Dia dekat dengan agen FBI yang bernama John Connolly. Dan pada tahun 1981 Whitey Bulger bersama rekannya, memang ini pasangan serasinya ini, si Stephen Flemmi, mereka berdua melakukan pembunuhan terhadap Roger Wheeler. Mereka melakukan pembunuhan itu dalam kasus penggeledahan uang. Dan si korban ini yang bernama Roger Wheeler, dia ditembak oleh orang yang bernama John Martorano. Si John Martorano ini adalah pembunuh bayaran yang ada di Winter Hill Gang. Whitey Bulger ini juga memerintahkan kepada Martorano untuk membunuh John Callahan. Si John Callahan ini adalah mantan presiden dunia Jay Alai. Dan karena memang dia sudah menjadi informannya FBI, dia juga membantu FBI untuk membasmi mafia geng Italia bercampur Amerika yang ada di Boston. Dengan penangkapan bos besar Italia yang bernama Gennaro Angiulo pada tahun 1986, akhirnya geng Winter Hill yang dipimpin oleh Whitey Bulger menjadi satu-satunya geng yang paling ditakuti dan paling kejam di Boston, Amerika Serikat. Pada Desember 1994 dia bersama Teresa Stanley melarikan diri dari kota Boston karena Badan Penegakan Narkoba yang ada di bagian Massachusetts sudah mencari dia. Dia sudah menjadi daftar orang paling dicari di Massachusetts. Setelah si Whitey Bulger ini melarikan diri pada tahun 94, pada tahun 95 dia rencana mau balik lagi ke kota Boston. Tapi rencana itu dia batalkan karena rekannya CS kentalnya ini yang ada di geng Winter Hill tertangkap. Si Stephen Flemmi jadi Sunda. Si Stephen Flemmi tertangkap. Batal lah dia ini mau balik lagi ke kota Boston. Karena batal mau balik lagi ke kota Boston, dia pun melintasi kota selama 3 minggu. Pokoknya dia putar-putar, dia melihat di mana ini mau berlindung ya kan. Buronan ini. Dan ada satu teman Whitey Bulger yang ternyata baik hati untuk mengasih Whitey Bulger tumpangan. Temannya bernama Kelvin Weeks. Dia berlindunglah di rumahnya Kelvin Weeks yang ada di kota Dorchester. Dia tinggal bersama Kelvin Weeks di situ bersama tunangan dia yang baru yang bernama Catherine Greig. Setelah menjadi buronan dari tahun 90-an, akhirnya Whitey Bulger ini tertangkap. Dia ditangkap pada tahun 2011 di Santa Monica karena pihak kepolisian Amerika telah membentuk tim khusus untuk mencari si Whitey Bulger. Timnya bernama kalau bahasa Indonesia Pasukan Penugasan Penangkapan Whitey Bulger. Begitulah kalau bahasa Indonesia. Dengan tertangkapnya si Whitey Bulger, akhirnya semua aktivitas dia di dunia hitam itu selesai. Kalian tahu si Whitey Bulger ini tertangkap nanti pada umur 82 tahun. Tahun 2011 itu dia sudah berumur 82 tahun. Nanti so tua dok baru dapat. Waktu muda opak Bulger ini lincah.
jago salto kiri kanan. Nanti so tua baru mereka dapat. Si Whitey Bulger ini diadili pada tanggal 6 Juli 2011 dan dinyatakan bersalah atas 48 dakwaan, termasuk 19 pembunuhan, sumpah palsu, pemerasan distribusi narkoba, pencucian uang, pelanggaran penjualan senjata dan lain-lain. Pokoknya semua kriminal yang pernah ada di Amerika dia sudah buat. Pada 12 Juni 2012, tunangannya si Bulger yang bernama si Elizabeth Gray, dia mengaku ternyata mereka berdua ini membuat identitas palsu supaya tidak ketahuan oleh aparat, dan si Greg ini dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Ya, si Greg ini mah aman ya kan, tunangan doang. Jadi hukumannya tidak terlalu lama. Sementara si Whitey Bulger ini masih menjalani persidangan. Persidangannya berlangsung cukup lama karena kasus-kasus yang mau dibuka kembali itu kasus-kasus tahun 70-an, 80-an, 90-an. Sementara mereka bersidang pada tahun 2013. Ini lama sekali. Buku-buku ini sudah rusak-rusak. Kalau buku-buku catatan mau dilihat kembali, buka sudah rusak. Setelah diselidiki, akhirnya semua pembunuhan dia sudah diketahui. Dia melakukan pembunuhan lebih dari 30-an orang. Itu yang diketahui ya. Belum yang dia tidak mengaku. Ada banyak kasus pembunuhan yang dia bilang dia tidak terlibat. Karena si Whitey Bulger ini memang dikenal dengan orang yang suka membunuh tapi tanpa terlihat. Dia tidak mau ada orang melihat siapapun itu kalau dia melakukan pembunuhan. Maka dari itu yang dia mengaku hanya sekitar 30-an pembunuhan. Dia pun dijatuhi hukuman selama seumur hidup kali 2. 2 kali seumur hidup. Kalau cuma seumur hidup 1 kali, mati, hidup lagi, seumur hidup lagi. Plus ditambah 5 tahun penjara. Dia pun dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Amerika Serikat Coleman II di daerah Florida. Setelah 5 tahun dia menjalani hukuman di penjara Florida, akhirnya dia dipindahkan ke penjara yang ada di West Virginia. Baru 1 hari dia berada dalam penjara pada tahun 2018, Whitey Bulger yang sudah berumur 89 tahun dibunuh di dalam penjara. Ada 3 orang yang besar-besarnya bukan main berotot-otot membunuh Opa Bulger. Dan Whitey Bulger pun dinyatakan meninggal pada 30 Oktober tahun 2018. Selesailah sudah perjuangan Opa Bulger, ketua geng mafia Winter Hill. Wow, sangat wadidaw ya kisahnya ya. Dibunuh pada umur yang sudah sangat tua. Dari kisahnya si Whitey Bulger ini kita bisa ambil pesan, yaitu kalau so tua lebih baik di rumah saja, baca-baca doa. Janganlah bermain di dunia yang kelam itu, Opa Bulger. Ya, begitulah kisahnya. Kalau kalian ada kisah-kisah yang menarik lainnya, silakan komen di bawah. Atau kalian ada cerita-cerita horor yang mau diceritakan, bisa email ke aldigilbert997@gmail.com. Alright, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.